Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalan, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari Rabu 21 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 12 ayat 38 sampai dengan 48. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih, merenungkan bacaan Injil yang kita perhatikan pada hari ini, saya menawarkan untuk bahan renungan kita sebagai berikut. Memang dalam bacaan Injil ini Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan kepada kita sekalian. Tetapi yang menarik di sini adalah ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Lalu Tuhan Yesus menjelaskan itu semua, ya. Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya?" Lalu Tuhan Yesus mengucapkan kalimat, "Berbahagialah hamba," ya. Dan di sini saya menyampaikan renungan seperti ini. Ketika Tuhan Yesus mulai menjelaskan, mengatakan berbahagialah hamba, maka ini sudah bisa menjadi bahan permenungan bagi kita sekalian, khususnya kita melihat diri kita ini sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, apa yang harusnya terjadi atas diri kita kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan demikian. Pertama, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ini keutamaan yang mestinya kita lakukan, yang ada pada diri kita, yang mesti ada dalam diri kita sebagai pengikut Kristus, yaitu setia. Setia dengan kalimat dari Tuhan Yesus yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Kita tetap setia melakukan tugas-tugas utama kita sebagai pengikut Kristus. Tugas utama kita tidak lain dan tidak bukan sama seperti yang diajarkan, dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yang semuanya itu berdasarkan kasih, semuanya itu berdasarkan cinta. Kita bisa melakukan belas kasih, kita bisa melakukan kebaikan, kebenaran, perhatian, belas kasih kepada orang lain, kepada sesama kita. Kita ini mau tampil sebagai pengikut Kristus yang setia, ya. Setia dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Pekerjaan yang kita lakukan sebagai pengikut Kristus adalah, yaitu dia tadi, kasih. Kalau kita bisa bersikap jujur dalam hidup ini, dalam pekerjaan ini, itulah dia ungkapan kasih yang bisa kita lakukan. Kalau dalam hidup ini kita bersikap benar, itulah dia ungkapan kasih yang bisa kita wujudkan. Juga Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup berumah tangga, bila Anda tetap setia, suami istri, orang tua kepada anak, tetap bisa memancarkan, memberikan, membagikan kasih, mewujudkan kasih dalam keluarga, itulah dia tanda kita setia. Bila Anda juga mau setia kepada saudara-saudari Anda yang lain, mau tetap setia, mau tetap saling mengasihi, mau tetap saling melindungi, saling menyayangi sebagai anggota keluarga, itulah dia tanda bahwa kita setia, selalu melakukan tugas-tugas yang kita lakukan. Bila kita berani menolak godaan-godaan setan, godaan-godaan si jahat, si iblis itu, tetapi kita lebih terus tetap memilih yang benar, yang baik, itulah dia artinya kita selalu melakukan tugas kita, setia dalam tugas-tugas kita itu. Setia itu saya tetap ada dalam pilihan saya mengikuti Yesus. Godaan-godaan itu mungkin saja ada yang lebih berat lagi. Begitu banyak godaan-godaan yang kerap kali kita hadapi, yang dihadapi oleh saudara-saudari kita, di mana misalkan saja
dia mendapatkan cemoohan-cemoohan kalau jadi orang Katolik di tempat dia bekerja. Dia selalu digoda untuk meninggalkan Tuhan Yesus dalam di tempat dia bekerja. Dia selalu digoda, diiming-iming kalau mau mendapat posisi yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih tinggi, dia harus berani meninggalkan Tuhan Yesus. Itu berhadapan dengan ini semua, mari kita tetap setia mengikuti Tuhan Yesus, setia dalam tugas kita sebagai murid Yesus, yaitu mengamalkan kasih dan tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang untuk melakukan sikap setia ini tidak mudah. Tidak mudah. Mungkin harus ada pengorbanan yang mesti kita lakukan. Beranikah kita? Beranikah Anda? Bila diiming-iming seperti yang tadi saya katakan tadi, Anda tetap pada posisi Anda, tidak naik kedudukan, tidak naik jabatan, tetapi Anda tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Ataukah sebaliknya? Tapi mari kita renungkan itu semua. Saya mau setia kepada Tuhan Yesus atau bagaimana? Saya mau setia melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, atau bagaimana? Godaan-godaan itu ada. Godaan di mana kita mau terus mengikuti Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus. Godaan apakah kita mau berada di jalan yang benar, mengikuti Tuhan Yesus, melakukan kasih, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, atau kita menyeleweng dari ajaran Tuhan Yesus, melakukan kejahatan, melakukan tindakan yang tidak terpuji. Mungkin kita akan mengatakan, toh orang lain gak tahu. Kalau saya melakukan kejahatan, toh orang lain gak tahu. Saya pikir ini sesuatu yang salah. Ya, jangan pernah berpikir memang orang lain itu tidak tahu akan kejahatan, kesalahan yang kita lakukan, tetapi Tuhan Yesus itu tahu kejahatan atau kekeliruan yang sengaja kita lakukan. Maka dari itu, mari kita sebagai pengikut Kristus, di satu pihak tetap setia sebagai pengikut Kristus, di lain pihak juga setia dalam tugas-tugas kita melakukan kasih, yang berarti juga melakukan kebaikan, melakukan kebenaran dalam kehidupan ini. Hal lain lagi yang bisa kita renungkan sebagai pengikut Kristus adalah kita ini di ayat 47, hamba yang tahu akan kehendak tuannya. Mari kita tampil sebagai pengikut Kristus yang tahu akan kehendak Sang yang kita ikuti, yaitu Tuhan Yesus. Tahu dan melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi sebagai pengikut Kristus, yang kedua, tadi yang pertama itu adalah setia, yang kedua, pengikut Kristus harusnya tahu dan melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Ya, kita bukan hanya sampai pada pemikiran tahu, mengerti, tetapi juga kita mau melakukan apa yang dikehendaki oleh yang kita ikuti, yang tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita lebih terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari mendengarkan kehendak Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi diri kita untuk kita lakukan. Memang ya Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, untuk melakukan kehendak Tuhan itu berarti kita harus mematikan egoisme yang ada dalam diri kita. Kita harus berusaha mengekang hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Sebab apa yang menjadi kehendak Tuhan belum tentu itu menjadi kehendakku. Karena kita mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Dan keinginan kita kadangkala harus kita katakan secara jujur adalah keinginan yang bisa saja bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan kehendak Allah. Apa itu? Salah satu contohnya misalkan saja, Anda dalam rumah tangga sebagai suami istri, mungkin pada saat ini kehidupan berumah tangga Anda itu dalam titik nol terendah itu dalam hidup Anda.
dan Anda merancang Anda sebagai suami atau Anda sebagai istri, entah secara pribadi, entah bersama-sama sebagai suami istri, sedang merancangkan keinginan untuk berpisah atau bercerai. Anda punya kehendak, Anda mau bercerai. Sebagai suami istri, sebagai pribadi, Anda mau bercerai. Tetapi coba, apakah bercerai itu kehendak Tuhan? Ya, apakah Tuhan menghendaki perceraian yang terjadi? Kenapa perceraian itu terjadi? Ya, bukan karena dia itu tidak memahami perkawinan atau bagaimana, tetapi yang saya lihat adalah betapa egoisme yang muncul itu begitu kuat. Ya, sehingga saya mau menang sendiri, saya mau berkuasa sendiri, saya menjadi orang yang nomor satu dalam keluarga, saya mau dihormati, saya mau dihargai, sehingga akhirnya tidak ada kesepakatan yang baik dalam rumah tangga. Tidak ada sikap rendah hati, ya. Keluarga bisa hancur karena Anda sebagai suami istri tidak bisa rendah hati, tidak bisa mempunyai sikap memaafkan, tidak punya sifat mau mengampuni, punya dendam terus terhadap suami, terhadap istri, sehingga sekali waktu meledak. Saya yakin biar bagaimanapun juga, kalau ada suami atau istri yang merencanakan, mempunyai kehendak untuk bercerai, katakanlah, kehendak itu tidak berasal dari Allah. Allah menghendaki manusia itu tetap bersatu, berada dalam kasih, sebagai suami istri saling mencintai, sebagai orang tua dan anak saling mengasihi, ada ikatan kekeluargaan yang akrab, menjadikan rumah itu sebagai home, bukan hanya sebagai host, ya, tempat ada kehangatan, ada kasih dalam keluarga. Itu saya pikir, kalau Anda menjalani hidup berumah tangga sebagai suami istri, Anda tetap mau saling setia. Dan ketika Anda bertanya kepada istri, istri bertanya kepada suami, bagaimana ya kita bisa saling meningkatkan kesetiaan kita? Lalu mereka sepakat, mari kita ikut retret yang diadakan oleh seksi keluarga di paroki misalkan saja. Mari kita ikut retret ME Marriage Encounter misalkan saja. Nah, ketika Anda memutuskan untuk ikut retret seperti itu, ME atau seksi keluarga dalam paroki, itulah dia kehendak Tuhan. Karena Anda sudah punya niat positif bagaimana membangun kesetiaan dalam hidup berumah tangga. Dan ketika Anda mau melakukan itu semua, memikirkan hal itu semua dan mewujudkan itu, itulah dia kehendak Tuhan. Jangan pernah mengatakan, ya saya bercerai ini bukan kehendak saya, ini mungkin sudah garis dari Tuhan, ini memang kehendak Tuhan supaya kami bisa berpisah atau bercerai. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, tapi yang mau saya katakan, Tuhan tidak pernah membuat rumah tangga jadi kacau. Tuhan mempunyai kehendak rumah tangga itu penuh dengan kasih. Begitu juga dalam hidup bersaudara satu sama lain. Kalau ada saat saudara saling bermusuhan atau ikatan saudara itu putus, lalu dia mengatakan, wah ini memang kehendak Tuhan ya, saya dengan kakak saya, dengan adik saya, dengan saudara saya putus hubungan. Soalnya bagaimana kalau saya dekat dengan saudara saya itu rasa-rasanya, misalkan saya diporotin terus begitu ya, saya tidak nyaman. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu adalah egoisme, ya, egois yang ada dalam diri, ya. Maka dari itu mari kita matikan egoisme supaya kehendak Tuhan itu bisa benar-benar dengan jernih, dengan jelas kita dengarkan dan kita melakukannya itu dengan sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita sebagai pengikut Kristus mau setia dan juga mau dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.